Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Bareng lagi sama gue Iqbal di Asal-asalan Siaran. Seperti biasa gue akan menemani hari kalian dalam beberapa menit ke depan. Dan seperti biasa juga di hari ini gue akan menyediakan obrolan-obrolan hangat seputar pandemi COVID-19 ini. Untuk kesempatan kali ini tema yang gue angkat adalah tentang dampak yang terjadi jika Indonesia lockdown. Dan untuk yang di rumah aja, terima kasih karena kalian bersedia membantu semua pihak yang bertugas untuk melawan coronavirus ini. Daripada yang lagi di rumah aja nggak apa-ngapain, hayu dengerin asal-asalan siaran ini. Karena bakal ada pembahasan menarik mengenai lockdown. Gak usah banyak omong lagi, hayu kita masuk ke topiknya. Dalam upaya memerangi pandemi corona, berbagai negara di dunia telah mengambil serangkaian kebijakan guna melindungi negaranya. Sejauh ini, kebijakan paling ekstrim yang diambil adalah lockdown. Apa sih lockdown itu? Lockdown berarti mengunci semua akses keluar masuk di negara atau kawasan tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat pun diatur sedemikian rupa agar tidak berkeliaran dan berkerumun di tempat umum. Beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan lockdown adalah Cina, Italia, Prancis, dan Malaysia. Penerapan kebijakan ini tentu memiliki dampak dan resikonya masing-masing. Namun hingga saat ini, Presiden Indonesia, Joko Widodo, belum memerintahkan untuk menerapkan kebijakan lockdown. Hal ini berkaitan dengan dampak lockdown yang akan muncul. Dampak jika melakukan lockdown. Mengapa lockdown belum diterapkan di Indonesia? Alasan utamanya tentu adalah ekonomi, faktor ekonomi. Lockdown berarti menutup total akses dari segala penjuru di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas ekonomi akan lumpuh, dan ini adalah dampak lockdown terburuk bagi Indonesia. Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia lebih banyak di bidang informal atau UMKM. Mereka kebanyakan memperoleh pendapatan secara harian. Itu artinya jika Indonesia memberlakukan lockdown, mereka susah untuk mendapatkan penghasilan. Kata lockdown akhir-akhir ini sering digaungkan, terutama di media sosial. Banyak orang mendesak pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa negara-negara lainnya yang juga terdampak pandemi COVID-19 ini. Hey, nggak semudah itu untuk menyuruh pemerintah untuk melakukan lockdown. Pemerintah kita belum siap untuk melakukan kebijakan lockdown itu. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sedang merencanakan karantina wilayah. Karantina wilayah menurutnya merupakan istilah lain dari social distancing atau physical distancing, di mana masyarakat Indonesia masih boleh berinteraksi asal menjaga jarak aman. Dampak lockdown untuk penduduk dari sisi kesehatan. Lockdown ampuh menahan laju penyebaran virus. Sebab dengan lockdown, masyarakat mau tidak mau harus berdiam diri di rumah. Toko-toko tutup, kantor, sekolah, hingga pusat ibadah pun sama. Kebijakan ini membuat virus tidak bisa dengan mudah menempel dari satu orang ke orang lainnya. Dilansir dari NPR, Dr. Laura Haurilak, Profesor bidang kedokteran perawatan kritis dari University of Toronto, mengatakan bahwa banyak warga di Wuhan yang sebenarnya tidak sakit secara fisik, mengalami gangguan kecemasan yang parah, perasaan terisolasi, dan stres kebijakan lockdown dijalankan. Laura menambahkan bahwa stres yang dirasakan merupakan akumulasi dari rasa takut tertular penyakit, rasa takut menularkan ke orang terdekat, dan kecemasan soal penghasilan yang hilang tiba-tiba, karena mereka sudah tidak lagi bisa bekerja. Oke, gak kerasa ya, udah cukup lama gue membahas obrolan tadi. Sebelum gue menutup perbincangan pada siaran kali ini, gue minta maaf bila ada kata-kata yang salah dan ucapan gue yang salah. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.